Halo, selamat datang. Terima kasih telah bergabung di tutorial Seaboard kali ini. Perkenalkan, nama saya Joy Resnayawan. Saya adalah salah satu speech language pathologist yang berpraktik di Chrysalis Pediatric Development Facility, Jakarta. Kali ini pembahasan yang dipilih adalah mengenai apakah yang dimaksud dengan komunikasi augmentatif dan alternatif, dan apa saja yang termasuk di dalam komunikasi augmentatif dan alternatif. Mari ikuti penjelasannya. Sebelum membahas lebih spesifik mengenai komunikasi augmentatif dan alternatif, penting untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan diri, mengkomunikasikan maksud, ide-ide, pemikiran, keinginan, perasaan, juga berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi bukan hanya dengan berbicara saja. Cara pandang bahwa komunikasi bukan hanya dengan berbicara saja sangatlah mendasar untuk memahami mengenai komunikasi augmentatif dan alternatif atau KAA. Setelah beberapa penjelasan tadi, mari kita bahas mengenai apakah yang dimaksud dengan komunikasi augmentatif dan alternatif atau KAA yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Augmentative and Alternative Communication atau AAC. Komunikasi augmentatif dan alternatif atau KAA adalah cara komunikasi untuk individu-individu yang karena kondisinya mengalami gangguan bicara, gangguan bahasa, juga individu-individu yang mengalami kesulitan dalam komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi augmentatif adalah cara komunikasi yang digunakan untuk melengkapi keterbatasan bicara seseorang. Selanjutnya, komunikasi alternatif adalah komunikasi yang digunakan sebagai pengganti keterbatasan bicara seseorang. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja tipe-tipe komunikasi augmentatif dan alternatif seperti yang dapat dilihat di tabel ini. Komunikasi augmentatif dan alternatif atau KAA dibagi menjadi dua tipe, tanpa bantuan dan dengan bantuan. Dalam hal ini bantuan teknologi. Tanpa bantuan contohnya bahasa tubuh, ekspresi wajah yang saya lakukan sekarang ini, ejaan jari seperti A, B, C, gerak tubuh. Saya bingung, saya tidak tahu, mungkin bisa melakukan gerak tubuh seperti ini. Juga vokalisasi. Untuk komunikasi augmentatif dan alternatif dengan bantuan dibagi menjadi dua, low technology atau dengan teknologi sederhana, dan high technology, contohnya Seaboard.
Kembali ke low technology, beberapa contoh seperti yang dituliskan di tabel di layar ini. Contohnya adalah papan komunikasi, buku komunikasi, gambar-gambar dan foto-foto sesuai dengan konteks pembicaraan, visual schedules, dan juga tulisan. Ini adalah papan yang dapat diunduh dari Seaboard untuk kemudian di-print dan digunakan sebagai papan komunikasi. Dan ini adalah referensi yang digunakan untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.